Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Hari ini hari Kamis 4 Agustus 2025. Dan Alhamdulillah kemarin dan insya Allah hari ini Jakarta sudah mulai perlahan normal. Dan kebijakan work from home dan work from anywhere atau WFO dan WFH dan WFA itu sudah dicabut ya. Jadi alhamdulillah sudah normal. Cuma saya agak kurang setuju dengan kayak gitu. Bukan apa-apa ya. Sebenarnya masalah toa masjid itu memang udah kita pernah bahas dari dulu ya. Cuma ya namanya orang ya, ada yang memang begitu dikasih tahu, begitu kita beritahu, begitu kita berikan nasihat, begitu kita berikan petua gitu ya. Ada yang memang langsung ada yang kita berikan dauh gitu ya. Ada yang memang langsung derek, langsung manut, langsung nurut, langsung oh iya ya gitu, langsung cepet gitu loh menyadari. Quiet. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu ya. Nah, saya memang agak kurang setuju dengan kayak gitu loh. Bukan gimana ya. Karena kan tadi saya bilang ya ada orang yang memang ketika kita kasih sendiko dauh gitu kan, kalau kata orang Jawa tuh sendiko dauh gitu. Ada yang langsung derek, langsung manut, langsung nurut, langsung oh iya ya, cepat sadar gitu loh. Oh ini salah nih, ini enggak benar nih, ini betul nih. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi ada juga yang begitu udah dikasih sendiko dauh ya, udah diberi nasihat, diberi petua, diberi segala ini ya, diberi arahan gitu, tapi tetap enggak mau juga ikut. Ibaratnya itu kayak cuek gitu, kayak being complacent gitu. Cuek aja gitu, bodo amat gitu. Lah lu siapa? Daerah gua gitu kan. Nah, ini hidup gua gitu dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Teman-teman. Ya begini ya teman-teman ya. Kalau masalah toa masjid, masalah pengeras suara masjid itu memang kita sebenarnya udah pernah bicara dari dulu gitu loh. Tinggal bagaimana mengeksekusinya aja sebenarnya. Ada yang udah kasih himbauan ya kan, itu pengeras suara masjid kalau untuk kalau untuk sholat, untuk kegiatan-kegiatan ini udah cukup pakai speaker dalam aja, nggak usah ke luar-luaran gitu, takutnya nanti macam-macam gitu kan dan seterusnya. Tapi ada orang yang ya masih complacent gitu loh, cuek gitu lah. Ini emang nggak bisa gitu pak, ini kan buat syiar pak, buat ini kan untuk keperluan syiar pak, ini kan untuk mengundang orang supaya orang pergi ke masjid pak, ini kan untuk macam-macam gitu loh alasan. Betul, memang betul, niatnya baik, maksud dan tujuannya baik, caranya yang salah, itu yang menjadi masalah. Niat, maksud dan tujuannya baik, tapi kalau cara eksekusinya salah, ya salah. Itu yang menjadi pakem saya dari dulu. Dan mungkin bukan pakem dari sebagian besar dari Anda para pemirsa yang menonton ini. Terlepas dari caranya benar apa salah, yang penting niatnya baik dah, itu aja. Itu kan pakem dari sebagian besar dari Anda. Nah, rubah itu. Karena semua tergantung caranya. Kalau caranya salah, niat yang tadinya baik bisa jadi jelek. Maksud dan tujuan yang tadinya baik bisa jadi jelek. Hati-hati teman-teman. Ya.
Niatnya baik, maksudnya baik, tujuannya baik, tapi caranya salah. Nggak gitu. Paling nggak, ya cukuplah dengan sekedar mengajak orang pergi ke masjid, sekedar ngajak orang salat jemaah ke masjid gitu kan, sekedar orang untuk memakmurkan, meramaikan masjid. Ya kan ada cara lain. Caranya apa? Diajak, didakwahkan, bukan dengan pengeras suara seperti itu, bukan. Kasihan orang mau aktivitas ya kan. Kasihan orang mau aktivitas, orang masih ada yang ingin tidur. Kita nggak boleh mengutuk ya orang yang ketika waktu salat subuh waktu azan subuh berkumandang dia terlelap tidur, atau mungkin dia subuhnya kesiangan, atau mungkin habis sholat subuh tidur lagi. Kita nggak boleh denounce ya teman-teman ya. Kita nggak boleh denounce dan nggak boleh kutuk dengan mengatakan nanti kamu rezekimu kepatok ayam gitu. Nggak boleh kayak gitu. Rezeki itu Allah yang memberi, rezeki itu Allah yang menjamin, rezeki itu Allah yang ngasih ya. Dan rezeki itu tidak harus selalu berupa uang, rezeki pun tidak harus berupa harta teman-teman ya. Sekalipun maaf nih saya ngomong apa adanya, sekalipun kita subuhnya mungkin gak on time, tapi kita melakukan amalan yang lebih baik daripada subuh on time. Misalkan paling utama apa sebenarnya? Paling utama adalah sabar. Yasta'inu bisabri wassalah. Paling utama adalah sabar dulu, sabar dalam semua urusan. Ya, itu udah paling utama itu. Walaupun kita sholat subuh kadang-kadang gak on time, ngaret dan seterusnya, habis subuh tidur lagi gitu ya. Tapi kalau kita sabar dalam segala urusan itu, Allah pasti akan kasih rezeki yang lebih. Paling gak itu, sabar dalam semua urusan ya. Sabarnya seperti sabarnya Allah, as-sabur tingkatannya. Ini kalau itu belajar tasawuf tuh kayak gitu ya. Terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari kita diperlakukan, ya udah sabar aja dalam segala urusan. Tapi bukan berarti sabar ya ketika kita ini diem aja gitu loh. Kadang-kadang kita juga perlu membela diri. Tapi kalau kita memilih untuk tidak menyerang, tidak melakukan counter attack juga nggak apa-apa. Biarlah Allah yang membalas gitu. Jangan. Nah ini sekaligus bukti teman-teman bahwa kita bukan seperti tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah tuh kan identiknya dengan apa? Perang. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Tapi begitu agama Allah ini diserang, baru kita bersuara. Gitu. Kalau selebihnya emang kita besar. Ada kalanya, makanya kan saya bilang, ada kalanya kita tidak bersuara, ada kalanya kita diam. Tapi ada kalanya kita bersikap, bersuara. Gak semua harus disikapin, gak semua harus dibicarain, gak semua harus dizahirkan, dinyatakan. Gak semua teman-teman. Gak semua. Ada ya kayak gitu. Ada hal-hal yang patut, ada hal yang nggak patut. Itu aja, simpel. Nah gitu teman-teman ya. Nah gitu. Nah sama juga ada kaitannya dengan kalau kita pengen kaya nih, kalau kita pengen punya banyak uang, kalau kita pengen punya banyak harta, misalkan rezeki kita pengen, ya itu dulu deh, 3 itu dulu deh, yang kita bicara yang real dulu deh, oke? 3 itu dulu. Ya, kita pengen punya harta yang banyak, kita pengen kaya, kita pengen uangnya banyak, kita pengen punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya jabatan tinggi, karir moncer, naik terus, punya karir moncer, otak encer, pinter, pandai, cerdas dan sebagainya gitu ya. Niatnya benar, maksudnya baik, tapi caranya salah. Lah, caranya salah. Ya kerja keras betul. Usaha betul.
Tapi kadang-kadang itu yang didahuluin. Sayangnya kita sebagai orang Islam kadang-kadang ngedahuluin itu, padahal kita punya rumus sendiri. Sebagai umat yang bertuhan, sebagai umat yang berakidah, ada yang harus didahuluin daripada usaha, kalau itu kerja keras, ikhtiar, kerja cepat itu pasti, teman-teman, pasti. Tapi ada awalnya dulu, ya. Contoh, saya paling nggak suka kalau teman-teman itu diberikan ijazah amalan oleh para kiai-kiai kita yang sanadnya jelas gitu ya, ilmunya jelas, sanad keilmuannya bersambung langsung ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ke Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Hati-hati loh, ya. Ini saya beritahu aja. Jalanin aja. Saya pesankan itu, jalani saja. Nggak usah banyak menge-menge. Sebab kembali lagi saya ingatin, kalau kekayaan, kesuksesan, uang itu nggak suka dengan orang yang banyak menge-menge. Nggak suka dengan orang yang dikit-dikit ngomong, omon gitu loh. Nggak suka. Bu, high ace pakai strobo. Tahun travel deh. Tapi ini ngomong-ngomong nih, high ace komputernya cakep juga tuh, dopnya. Tapi sayang belakangnya udah penyok. Nah. Jadi kekayaan, ya, kejayaan, kesuksesan, nggak suka dengan orang yang banyak ngomong, banyak mulut, banyak omon-omon. Lakuin aja dulu, jalanin aja dulu, ya. Makanya di antara critics, takers and doers, ya, atau talkers lah katakan. Oke ya, kita criticsnya ganti dengan talkers saja ya. Talkers itu udah menyakup critics and commentators. Yang talkers tuh banyak, teman-teman. Yang takers sedikit. Tapi sedikit lagi apa? Yang doers. Sama kayak main bola, sepak bola. Kita kan suka lihat di TV, ya kan? Atau kita main game bola, e-football atau PES dulu, Winning Eleven, tau kan? Sama FIFA, sekarang EA Sports FC, ya. Coba, itu bisa dicontoh. Orang main bola, main sepak bola. Yang cuma bisa ngomong, komen doang. Oh, orang main bola gini. Aduh, coba deh itu orang main ininya dan sebagainya. Banyak. Padahal bisa nggak dia main bola? Belum tentu. Aduh, cobalah ini. Belum tentu. Contohnya ketika kita lihat tim sepak bola Indonesia atau tim sepak bola nasional yang kita suka, atau klub sepak bola yang kita suka. Aduh, coba ya ini nggak akurat, ini nggak tajam, ini nggak sharp, segala. Padahal kita belum tentu. Ya nggak? Iya. Dibandingkan yang takers. Takers itu apa? Dalam konteks main bola. Dia pergi ke sekolah bola. Dia belajar sepak bola. Namanya takers. Dan doers lebih sedikit lagi. Nah 11 yang di lapangan sama 12 yang di cadangan itu doers. Itu benar-benar orang yang dibawa ke lapangan main dan dia buktikan. Itu bedanya, teman-teman. Itu bedanya. Nah kalau dalam konteks ini, orang-orang yang masuk dalam Forbes List of Billionaires atau Bloomberg Billionaire Index, apalah itu dari Bloomberg, serupa dengan Forbes List of Billionaires. Ada juga datanya dari Bloomberg, ya, saya lupa. Itu adalah orang-orang yang doers,
Orang-orang yang benar-benar mereka lakuin jadi kaya, dan mereka bagi ilmunya kepada kita. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah makanya ketika diberikan apapun itu, udah jalanin aja. Misalkan diberikan ijazah berkait dengan kekayaan, kesuksesan, keberjayaan, apa segalanya, udah jalanin aja. Jalanin aja. Lakuin aja. Bisa kok, sanggup kok. Ya. Paling simpel apa coba? Biasanya baca surah Al-Waqiah tiap hari rutin. Tiap subuh, tiap asar, tiap maghrib, tiap malam gitu sebelum tidur, atau sudah ini sebelum sholat malam, atau sudah sholat malam baca surah Al-Waqiah. Nggak apa-apa. Itu udah rutin. Rutinin, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Kalau nggak itu baca basmalah. Saya update ya, karena kemarin pernah kita bahas ini. Baca basmalah paling enggak 19 kali dalam sehari. Maksimal 1000 kali, bukan 700. Ada yang mengatakan 786 kali. Ini saya lagi ngamalin. Ada yang mengatakan 1000 kali. Jalanin aja. Bisa kok, Cok. Bismillahirrahmanirrahim 786 sampai 1000 kali. Bisa kok. Baca surah Fatihah. Fatihah enteng. Baca banyak-banyak. Paling enggak sehari itu 313 kali maksimal. Atau salawat Nabi, salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak afdolnya 1000 kali sehari. Afdolnya. Tapi kalau kuat sampai 100.000 itu lebih mantap. Gitu.